Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi dari PPT kami, yaitu tentang laporan arus kas. Yang pertama, ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar sebuah perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai kemampuan perusahaan seperti menghasilkan kas dari aktivitas operasi, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas operasi, memenuhi kewajiban keuangan, dan membayar dividen. Selanjutnya, ada aktivitas laporan arus kas. Yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas yang mempengaruhi laba neto perusahaan. Yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas yang mempengaruhi investasi aset lancar perusahaan. Dan yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas arus kas yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Aktivitas operasi bertambah dari penjualan produk dan dari penyediaan layanan, sedangkan aktivitas operasi berkurang untuk pembelian persediaan, untuk pembayaran gaji karyawan, dan untuk pembayaran pajak. Selanjutnya, aktivitas investasi bertambah dari penjualan aset tetap dan dari penjualan investasi, sedangkan aktivitas investasi berkurang untuk pembelian aset tetap dan untuk pembelian investasi. Yang terakhir ada investasi pendanaan bertambah dari penerbitan liabilitas jangka panjang dan dari penerbitan saham, sedangkan aktivitas pendanaan berkurang untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan untuk pembelian kembali saham biasa atau biasa disebut saham treasury. Metode langsung atau indirect method melaporkan arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran aktivitas operasi. Sedangkan metode tidak langsung atau disebut indirect method melaporkan arus kas dimulai dari laba neto dan menyesuaikannya untuk pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Untuk metode langsung dapat dilihat sebagai berikut ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode tidak langsung atau direct method. Jadi, metode tidak langsung itu adalah metode yang hanya mencantumkan jumlah total penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode berjalan. Seperti di contoh ini kan ada laba neto. Jadi laba neto ini langsung dikurangi dengan jumlah pengeluaran selama periode berjalan, yang itu langsung dirangkum menjadi satu. Nah, sedangkan metode tidak langsung, dia kas diterima dari pelanggan itu dikurangi dengan pembayaran kas pada periode berjalan ini, dia dijelasinnya lebih detail gitu. Karena dijelasin satu-satu, misal pembayaran kas untuk beban operasional berapa, pembayaran kas untuk bunga berapa, dan pembayaran kas untuk pajak penghasilan berapa. Nah, dan nanti kas yang diterima dari pelanggan ini akan dikurangi dengan yang tiga pembayaran kas ini. Maka akan dihasilkan yang namanya arus kas neto dari aktivitas operasi. Nah, di sini nih perbedaannya. Kalau metode tidak langsung itu dia langsung kas itu langsung metode langsung itu kas itu langsung dikurangi dengan jumlah pengeluaran atau pembayaran kas selama periode berjalan itu yang dirangkum menjadi satu. Nah, sedangkan di metode tidak langsung itu terdapat laba neto. Nah, laba neto ini dikurangi dengan beberapa penyesuaian pada periode berjalan, seperti itu pembayaran kas atau itu utang usaha. Nah, di sini dia dijelasin satu-satu, seperti utang usaha berapa, terus beban perlengkapannya berapa. Nah, nanti di sini utang usaha dan perlengkapan ini akan mengurangi laba neto, sehingga dihasilkanlah arus kas neto dari aktivitas operasi.
hasilnya juga sama atau balance. Jadi, kesimpulannya, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan lalu lintas arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas dan setara kas. Laporan arus kas tersebut memberikan kepada pengguna suatu dasar untuk menilai kemampuan entitas anak menghasilkan dan memanfaatkan kasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.